Alur sintesis urea melalui metabolisme protein dalam tubuh. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya, kita harus tahu nih, apa itu sintesis urea? Sintesis urea adalah proses pembentukan urea di dalam tubuh sebagai bentuk detoksifikasi amonia yang bersifat sangat beracun. Ketika protein dan asam amino dipecah, tubuh menghasilkan amonia yang tidak boleh dibiarkan menumpuk dalam darah. Untuk mencegah toksisitas, hati mengubah amonia tersebut menjadi urea melalui rangkaian reaksi kimia yang disebut dengan siklus urea. Urea yang terbentuk kemudian dilepaskan ke aliran darah dan akhirnya dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Bagan tersebut menggambarkan alur metabolisme protein di dalam tubuh, dimulai dari protein yang dikonsumsi dari makanan. Protein tersebut akan dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yaitu asam amino, yang kemudian masuk ke dalam peredaran darah yang disebut sebagai asam amino dalam darah. Asam amino yang beredar ini selanjutnya akan diambil oleh hati dan berada pada bagian ekstrasel hati, sebelum akhirnya masuk ke intrasel hati untuk digunakan dalam berbagai proses metabolik. Di dalam hati, sebagian asam amino mulai mengalami proses deaminasi, yaitu penghilangan gugus amino. Proses ini menghasilkan dua komponen utama, yaitu asam keto dan amonia. Asam keto berperan penting sebagai prekursor dalam beberapa jalur metabolisme. Salah satunya digunakan untuk pembentukan glukosa atau gluconeogenesis ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, terutama saat kekurangan karbohidrat. Sementara itu, amonia yang bersifat toksik bagi tubuh akan diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Urea kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin untuk menjaga keseimbangan nitrogen tubuh. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa protein tidak hanya berfungsi sebagai penyusun jaringan tubuh, tetapi juga dapat diproses menjadi energi dan menjaga keseimbangan metabolisme melalui konversi asam amino menjadi glukosa, serta pembuangan amonia menjadi urea. Siklus urea terjadi di dua tempat dalam sel, yaitu mitokondria dan sitosol. Di mitokondria, tahap awal berlangsung yaitu pembentukan karbamyl fosfat dan sitrulin dari amonia. Setelah itu, sitrulin keluar ke sitosol, tempat tahap lanjutan berlangsung hingga terbentuk urea. Urea yang selesai dibentuk kemudian dikeluarkan dari sel untuk dibawa ke ginjal dan dibuang melalui urin. Ketiga, pembentukan argininosuksinat di sitosol. Di sitosol, sitrulin akan bereaksi dengan aspartat yang juga membawa satu gugus amino atau NH2 tambahan. Reaksi ini menghasilkan argininosuksinat. Dengan bantuan enzim argininosuksinate sintetis dan energi ATP, tahap ini menambahkan sumber nitrogen kedua untuk pembentukan urea. Yang keempat, pembentukan arginin dan fumarat di sitosol. Argininosuksinat kemudian dipecah menjadi arginin dan fumarat oleh enzim argininosuksinate lyase. Fumarat dapat masuk kembali ke siklus Krebs dan akhirnya kembali membentuk aspartat, sehingga terjadi hubungan antara siklus urea dan siklus Krebs atau sun-aspartat argininosuksinat. Yang kelima, pembentukan urea dan regenerasi ornitin atau di sitosol. Arginin selanjutnya dipecah oleh enzim arginase menjadi urea dan ornitin. Urea kemudian dialirkan ke ginjal untuk dikeluarkan dalam urin, sedangkan ornitin kembali masuk ke mitokondria untuk memulai siklus urea dari awal.